Pada 17 Maret 2024, Prabowo Subianto yang saat itu masih berstatus calon presiden bertandang ke Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, bertemu dengan tokoh sekaligus konglomerat tajir bernama Haji Isam dan Sulaiman Umar, adik ipar Haji Isam, sekaligus ketua tim kampanye daerah Prabowo Gibran Kalimantan Selatan. Sulaiman Umar disebut-sebut berpotensi duduk di kursi menteri bila Prabowo resmi menjadi presiden, lantaran dianggap berhasil mengawal kemenangan Prabowo Gibran di Kalimantan Selatan pada Pilpres 2024. Benar saja, pasca dilantiknya Prabowo sebagai presiden, dirinya mengumumkan nama-nama yang akan mengisi kabinet. Dari sejumlah nama tersebut, bukan hanya Sulaiman Umar, melainkan 4 orang yang memiliki relasi dengan Haji Isam ditunjuk menjadi menteri dan wakil menteri oleh Prabowo. Lantas, siapa saja mereka dan bagaimana rekam jejak mereka? Kunjungan Prabowo ke Tanah Bumbu dan pertemuannya dengan Haji Isam menegaskan bagaimana hubungan dan dukungan sang Haji Batubara Kalimantan Selatan untuk sang calon presiden. Sebelumnya, wakil Prabowo, Gibran Rakabuming, juga berkunjung ke Tanah Bumbu menghadiri acara Jalan Sehat Batulcin Festival yang dilaksanakan oleh PT Jolin Group, perusahaan milik Haji Isam pada 31 Desember 2023. Dukungan Haji Isam untuk paslon 02 memang tak lepas dari faktor Jokowi yang juga ia dukung di Pilpres 2019. Jokowi juga setidaknya 2 kali meresmikan pabrik gula dan biodiesel milik Haji Isam di Bombana dan Tanah Bumbu. Pasca dilantiknya Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden, nama-nama orang dekat Haji Isam ditunjuk sebagai menteri dan wakil menteri, yaitu Amran Sulaiman, Sulaiman Umar, Dudi Purwagandi, dan Dodi Hanggodo. Amran Sulaiman merupakan sepupu Haji Isam yang menjabat sebagai Menteri Pertanian di era Jokowi. Sebelum dipercaya Jokowi sebagai menteri, Amran Sulaiman merupakan pengusaha dan pendiri Tiran Group. Tiran Group adalah perusahaan yang beroperasi di wilayah Indonesia Timur dan bergerak di sektor utama perkebunan, pertanian, hingga pertambangan. Tiran Group melalui anak usahanya PT Tiran Mineral menambang nikel di lahan seluas 5.000 hektar di Konawe Utara. Selain itu, Amran juga pernah tercatat menjadi komisaris utama PT Jolin Agroraya, anak usaha Jolin Group milik Haji Isam. Posisi itu diduduki Amran Sulaiman pada 2021 yang lalu sebelum diserahkan ke Joni Saputra, anak Haji Isam. Anak Amran Sulaiman, Andi Amar Ma'ruf, merupakan ketua HIPMI Sulsel sekaligus anggota DPR RI 2024-2029. Sedangkan adiknya, Andi Sudirman Sulaiman, menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan 2022-2023. Kali ini, Amran Sulaiman kembali dipercaya Prabowo sebagai Menteri Pertanian periode 2024-2029. Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian. Selanjutnya, ada Sulaiman Umar, adik ipar Haji Isam, yang sempat menjabat sebagai anggota DPR RI. Sosok Sulaiman kemudian dikenal sebagai ketua tim pemenangan daerah Prabowo Gibran di Kalimantan Selatan. Dr. Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan. Keluarga besar Haji Isam lain yang berkiprah di politik adalah Muhammad Rusli yang menjabat sebagai Wakil Bupati Tanah Bumbu 2021-2024. Syahbiri Nur menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Selatan 2 periode yang kemudian menjadi tersangka kasus korupsi. Sandi Fitrianur menjabat sebagai anggota DPR RI 2024-2029 dan Rodatul Jannah yang saat ini melaju di Pilgub Kalsel 2024. Dudi Purwagandi merupakan komisaris PT PLN dan pernah menduduki posisi strategis di beberapa perusahaan termasuk milik Haji Isam. Pada 2008 hingga 2009, Dudi menjabat sebagai Direktur PT Jolin Marine Trans, perusahaan milik Haji Isam yang bergerak di bidang pelayaran sebagai transportir pemuatan kargo batubara. Dirinya juga menjabat sebagai CEO Jolin Air Transport, maskapai penerbangan milik Haji Isam yang fokus melayani rute regional di Kalimantan Selatan. Di bidang birokrasi, Dudi pernah menjabat sebagai staf khusus Menpan RB pada 2018-2019. Tak hanya itu, Dudi juga pernah menjabat sebagai wakil bendahara tim kampanye nasional Jokowi Maruf Amin. Saat ini, Dudi Purwagandi ditunjuk Prabowo sebagai Menteri Perhubungan. Dudi Purwagandi SH, Menteri Perhubungan. Insinyur Dodi Hanggodo, MPA, Menteri Pekerjaan Umum. Terakhir, ada nama Dodi Hanggodo yang ditunjuk Prabowo sebagai Menteri Pekerjaan Umum. Satu lagi Pak, soal afiliasi Bapak dengan Haji Isam Pak, pengusaha. Afiliasi? Iya. Saya dulu pernah kerja sama beliau, tapi that's it. Pernah kerja dulu banget. Awal-awal saya hidup, saya kerja sama beliau. Awal-awal saya hidup. Dodi pernah tercatat sebagai komisaris PT Pradiksi Gunatama 2017-2018, serta sebagai komisaris PT Senabangun Aneka Pertiwi pada 2019-2020.
PT Pradiksi Gunatama adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit seluas 21.000 hektar yang berlokasi di Batu Engau, Kalimantan Timur. Sementara itu, PT Senabangun Aneka Pertiwi merupakan anak usaha dari PT Pradiksi Gunatama. Keduanya kemudian merger pada 2022. PT Pradiksi Gunatama sendiri dikendalikan oleh PT Araya Agro Lestari dan PT Citra Agro Lestari. Dua perusahaan ini dimiliki oleh anak Haji Isam, yaitu Joni Saputra dan Liana Saputri. Keduanya kini duduk sebagai komisaris utama di PT Pradiksi Gunatama. Kedekatan Haji Isam dengan elit pemerintah menjadi hal yang wajar, apalagi untuk menunjang proyek besar dan program strategis nasional. Di pemerintahan Prabowo, perusahaan Haji Isam mendapat kepercayaan untuk mengerjakan infrastruktur pendukung dalam mega proyek cetak sawah 1 juta hektar di Merauke. Haji Isam bahkan telah membeli 2.000 unit ekskavator untuk mendukung kelancaran proyek besar ini. Sejak Kabupaten Merauke ditetapkan sebagai sentra produksi beras di Provinsi Papua, pemerintah yang mengusung program lumbung pangan atau Food Estate giat mencetak sawah baru di kabupaten ini. Bermula dari rencana Presiden Jokowi mencetak sawah 1,2 juta hektar di Merauke pada 2015, program jangka panjang ini kini dipimpin oleh pengusaha kontroversial asal Kalimantan Selatan, yaitu Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam. Terpilihnya Haji Isam sebagai pelaksana proyek nasional ini tidak lepas dari nama besar dan sumber daya yang ia miliki. Namun di sisi lain, kedekatannya dengan elit pemerintah seperti Jokowi, Prabowo, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang tidak lain adalah sepupunya sendiri menjadi faktor yang tak bisa dipungkiri. Program Food Estate adalah program yang dihidupkan kembali oleh pemerintahan Jokowi seiring krisis akibat pandemi COVID-19. Program ketahanan pangan ini dilaksanakan di beberapa provinsi, termasuk Papua, yang salah satunya berada di Merauke. Sebelum Food Estate era Jokowi, dua presiden sebelumnya, Soeharto dan SBY, juga pernah menggagas program yang serupa, yang seluruhnya berujung pada kegagalan. Soeharto pernah mencanangkan proyek lahan gambut 1 juta hektar di Kapuas, Kalimantan Tengah pada 1995. Mega proyek ini kemudian dinyatakan gagal dan dihentikan karena kurangnya kajian sosiologis dan ekologis. Selanjutnya, ada program pemerintah bernama Merauke Integrated Food and Energy Estate pada 2010 di era SBY yang juga mengalami kegagalan. Pada 2023, pemerintah pusat dan daerah berencana menjadikan program Food Estate Merauke sebagai kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khusus Merauke ini difokuskan pada produksi padi dan tebu dengan luas lahan mencapai 2 juta hektar. Sementara itu, pemerintah akan meneruskan proyek Food Estate di Merauke, Papua. Proyek untuk menjaga ketahanan pangan ini akan dijadikan sebagai kawasan ekonomi khusus sehingga pembentukan lumbung pangan bisa semakin efektif. Komunitasnya Pak, luasnya berapa Pak? Kita konsentrasi padi dan tebu. Kalau Food Estate kan bisa potensi 2 juta hektar. Tapi awalnya 200.000 hektar. Proyek nasional yang didalangi oleh Menteri Pertanian, Menteri Investasi, Menteri Pertahanan, serta pemerintah daerah ini akan melibatkan beberapa perusahaan BUMN dan swasta. Pembangunan pabrik gula, perkebunan tebu raksasa hingga pembangkit listrik akan dikerjakan oleh beberapa korporasi seperti PT Global Papua Abadi, PT Murni Nusantara Mandiri, dan konsorsium yang di dalamnya termasuk PT Sinergi Gula Nusantara dan Wilmar Group dengan total nilai investasi yang diperkirakan mencapai 130 triliun. Sementara program cetak sawah 1 juta hektar, pengembangan infrastruktur, dan pembangunan jalan akses dikendalikan oleh perusahaan Jonian Group yang dimiliki oleh Haji Isam. Terpilihnya Prabowo Subianto sebagai presiden yang sejak awal mengusung keberlanjutan program Jokowi akan meneruskan program Food Estate yang menurutnya bisa menjadi salah satu langkah terwujudnya ketahanan pangan nasional. Prabowo bahkan sesumbar bisa mencapai swasembada pangan dalam kurun waktu 4-5 tahun mendatang. Dalam 5 tahun akan datang, kita akan tidak hanya swasembada pangan, kita akan jadi net eksporter pangan untuk dunia. Kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Sebelumnya, Prabowo selaku Menteri Pertahanan pernah ditunjuk oleh Jokowi untuk memimpin proyek Food Estate di Kalimantan Tengah pada 2020. Untuk mendukung kelancaran proyek besar ini, pemerintah menunjuk perusahaan Haji Isam untuk membangun infrastruktur pendukung seperti jalan dan pelabuhan di Merauke. Tugas dari negara ini nampaknya dijalankan begitu serius oleh Haji Isam. Haji Isam bahkan berangkat ke Shanghai untuk menandatangani perjanjian kerjasama antara Jonian Group dan Sandi Group terkait pesanan 2.000 unit ekskavator senilai sekitar 4 triliun. Pesanan 2.000 unit alat berat ini bahkan membuat Jonian Group mencetak rekor sebagai pemesan ekskavator terbesar di dunia. Nama besar Haji Isam sebagai pengusaha kelas kakap tentu tidak diragukan.
Konglomerat bernama Andi Syamsuddin Arsyad ini merupakan pemilik perusahaan raksasa bernama PT John Lynn Group yang menaungi sekitar 60 anak perusahaan yang bergerak di berbagai sektor, termasuk tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit. Nama Haji Isam tak pernah lepas dari kontroversi dan relasinya dengan petinggi aparat dan pejabat daerah. Bahkan, beberapa keluarganya sukses menduduki kursi-kursi pemerintahan. Pamannya, Syahbiri Nur, menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Selatan 2 periode. Amran Sulaiman, sepupu Haji Isam, menjabat Menteri Pertanian 2014-2019 dan kembali ditunjuk menggantikan Syahrul Yassin Limpo yang terjerat korupsi. Kakaknya, Muhammad Rusli, menjabat Wakil Bupati Tanah Bumbu 2021-2024. Sementara adik ipar Haji Isam, Sulaiman Umar, sempat menjabat sebagai anggota DPR RI 2021-2024. Di Kalimantan Selatan, Haji Isam adalah sosok yang nyaris tak tersentuh. Perusahaan Haji Isam kerap tercoreng akibat beberapa kasus, seperti perampasan lahan masyarakat adat, kriminalisasi aktivis dan wartawan, hingga kasus suap rekayasa laporan pajak. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi terus memburu barang bukti berupa berkas dan juga dokumen PT John Lynn Baratama. Barang bukti terkait kasus dugaan suap pajak di Kalimantan Selatan itu diduga dibawa kabur dengan sebuah truk. Haji Isam juga pernah dituding menjadi dalang pembunuhan seorang guru yang memprotes kegiatan perusahaannya pada 2004. Terlepas dari skandal dan kontroversinya, nama besar Haji Isam dan perusahaannya kerap mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat. Jokowi pernah meresmikan pabrik gula milik Haji Isam di Bombana, Sulawesi Tenggara pada 2020. Menurut investigasi Tempo, Amran Sulaiman disebut turut memuluskan izin perusahaan gula ini dan turun langsung ke daerah mengurus berbagai administrasi. Setahun berikutnya, Jokowi terbang ke Tanah Bumbu untuk meresmikan pabrik biodiesel yang didirikan oleh PT John Lynn Agroraya milik Haji Isam. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya resmikan pabrik biodiesel PT John Lynn Agroraya di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Kedekatan Haji Isam dan Jokowi setidaknya tercatat saat namanya sempat muncul sebagai wakil bendahara tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Pada Pilpres 2024, Haji Isam secara terang-terangan mendukung pasangan Prabowo Gibran. Keduanya juga diketahui sempat bertandang ke Tanah Bumbu. Prabowo berkunjung ke Tanah Bumbu bertemu dengan Haji Isam pada 18 Maret 2024. Sementara Gibran Raka Buming menghadiri acara Jalan Sehat Batu Licin Festival yang dilaksanakan oleh PT John Lynn Group pada 31 Desember 2023. Tak sampai di situ, adik ipar Haji Isam, Sulaiman Umar, juga ditunjuk sebagai ketua tim kampanye daerah Kalimantan Selatan, Prabowo Gibran. Pada pemerintahan Prabowo, Haji Isam mendapatkan kepercayaan untuk mengerjakan mega proyek food estate di Merauke. Selain mendatangkan ribuan eksavator, John Lynn Group melalui anak perusahaannya, PT Batu Licin Beton Aspal, saat ini juga mulai membangun jalan di Merauke. Haji Isam memimpin langsung semua kegiatan di lapangan, mulai dari survei, bongkar muat alat berat, pembukaan lahan pelabuhan, hingga pembukaan jalan poros 140 km. Dirinya bahkan turun menyambut aksi protes masyarakat yang mempertanyakan pembukaan lahan di kampung mereka. Setelah berdialog, masyarakat akhirnya sepakat mendukung program tersebut dengan catatan mereka juga berhak atas tanah ulayat dan meminta hasil limbah dari pembukaan lahan dikelola oleh masyarakat adat. Meski sudah mendapatkan persetujuan masyarakat setempat, kritik tetap disuarakan aktivis terkait potensi kerusakan hutan hujan Papua. Data menyebut sejak tahun 2000 hingga 2022, Papua telah kehilangan 688.000 hektar hutannya. Saat ini, dari total 2 juta hektar untuk proyek sawah dan perkebunan tebu, sekitar 25.000 hektarnya masih berupa hutan alam. Banyak aktivis lingkungan yang khawatir proyek food estate ini mengalami kegagalan seperti sebelumnya dan hanya akan memperparah laju deforestasi, merusak ekosistem, dan memicu peningkatan emisi gas rumah kaca.